Halo listeners, kembali lagi di podcast Seputar Iman, masih bersama dengan gue Victor. Gue Denis. Oke, kita kembali lagi di episode yang ke-22, Den. Ini adalah episode kedua terakhir nih, sebelum kita mengakhiri season 2 dan kita mulai ke season yang baru, season ketiga. By the way, kita juga mau mengucapkan ini, Den, mengucapkan selamat tahun baru buat semua yang mendengarkan. Selamat tahun baru. Yes. Semoga tahun 2021 membawa pengharapan yang baru, membawa sukacita yang baru, dan membukakan kesempatan-kesempatan yang baru ya buat kita semua ya. Wow. Temanya apa nih Tor di tahun 2021 nih? Biasa kan ada tema tuh. Kalau gue sendiri ya, kalau gue secara pribadi. Tema tahunan. Ini secara pribadi gue ya. Tema tahun gue ini adalah direction sih. Direction gitu. Karena kalau gue sendiri. Direction. Jadi gue mau make sure bahwa di tahun 2021 ini setiap keputusan yang gue ambil tuh mengarah ke jalan yang benar lah gitu sih Kak. Itu kalau gue. Wow, amazing. Nah, keren. Di tahun yang baru ini Den. Direction. Di tahun yang baru tahun 2021 dan episode pertama di tahun 2021 apa yang mau kita bahas ini? Aduh, agak ini direction ini kurang tepat sebenarnya kalau kita ngomong episode pertama di tahun ini ya. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah directionnya adalah ke arah seksual. Wow. Aduh ampun, kita awali dengan seks gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini sih pertanyaan dari ada orang yang komen sih di YouTube tentang masturbasi. Nah, komennya adalah gimana caranya melawan masturbasi. Nah, mungkin sebelum kita ke arah langsung, mungkin kita cari tahu dulu kali ya, maksudnya apakah itu masturbasi dosa nggak sih? Dan kenapa itu berdosa gitu? Karena banyak juga yang memperdebatkan. Pertama itu juga ada hal positif dari science, psikologi, dan maksudnya ada banyak hal yang bilang itu juga bagus kok, positif. Nah, jadi orang-orang ateis juga bilang itu maksudnya itu layak dikatakan dosa karena nggak ada yang dirugikan, nggak menyebabkan penyakit, nggak menyebabkan hal buruk. Jadi maksudnya kenapa itu berdosa gitu? Jadi mungkin pertama-tama pengalaman lu dulu nih Tor. Pertanyaannya adalah tentang pengalaman lu tentang masturbasi. Gimana Tor pengalaman lu? Coba lu ceritakan tentang pengalaman lu tentang masturbasi. Tapi lu udah married nih. Jadi sebenarnya lu agak curang ya kalau kita bilang soal masturbasi karena lu udah married. Nah, tapi coba lu ceritakan sebelum lu married. Nah, gimana nih pengalaman lu masturbasi? Ini kenapa ini bisa diganti gak topiknya? Kita masih ada kesempatan gak buat ganti topik ini? Awkward banget ya. Iya, ini sesuatu yang tabu sebenarnya untuk diceritakan. Iya, tapi menurut gue ini di awal tahun ya. Hal yang tabu tapi menurut gue penting untuk dibahas sebenarnya sih. Terutama buat para pria ya. Bener. Karena ini pasti menjadi jomblo, struggle-nya banyak pria sih. Dan ya kalau gue secara pribadi gue juga. Gue mau wakili dulu lah. Gue yang mau wakili para pria di luar sana. Ya, gue sih gue juga pernah di struggle yang sama sih, gitu. Bahkan kalau gue mengenal itu pertama kali adalah di SMP kali ya. Di SMP itu pertama kali iseng-iseng ya, mencobain banyak hal. Terus juga ya mulai suka bandel-bandel ya, suka nyuri-nyuri nonton yang seksi gitu kan. Terus juga kan yang namanya obrolan cowok-cowok ya pada zaman itu kan ya agak jauh-jauh ya dari teman-teman sekolah dan segala macam. Jadi akhirnya membuat itu menjadi semakin sering dilakukan dan bahkan jadi kebiasaan gitu kan. Bahkan ya banyak lah gitu, maksudnya bahkan kayak bisa ada satu momen kayak gue juga tiap hari melakukannya gitu. Karena saking baru tahu kan rasanya kan, terus kayak gila gitu. Jadi dan waktu itu juga mungkin gue merasa waktu itu juga karena kurangnya sex education ya dari orang tua gue. Maksudnya kayak hal seperti ini tuh nggak pernah dibicarakan. Jadi akhirnya ya gue figure out sendiri gitu. Ya, jadi gue nggak tahu juga how to control it gitu, dan akhirnya ya tetap dilakukan gitu. Dan struggle tersebut ya berjalan lama kali ya, sampai gue kuliah, bahkan sampai gue kerja pun juga itu masih sih, sampai akhirnya gue juga baru mulai masuk ke Komsel. Di situ juga baru mulai sadar, tapi itu pun juga nggak langsung serta-merta hilang sih gitu. Maksudnya tetap berusaha tapi terus gagal, berusaha terus gagal. Jadi memang perjuangan yang memang nggak sebentar sih, karena memang karena sudah terpupuk kali ya, sudah terpupuk dari zaman gue SMP SMA gitu kan,
sering banget lakukan, jadi kayak untuk menghilangkannya juga nggak cepet. Dan ya itu gue pun di Komsel tuh mulai sharing juga sama teman-teman yang lain, dan ternyata kayak di situ mulai merasa ternyata orang-orang lain juga merasakan struggle yang sama dengan gue gitu. Bahkan ada yang bilang juga sampai dia sampai nggak bisa tidur, dan karena udah kebiasaan kan, jadi mesti melakukan itu dulu baru bisa tidur. Gila. Gitu, jadi kayak amazing. Jadi kalau lu bilang tadi sempat bilang nggak ada hal negatifnya, itu bohong banget gitu. Karena sampai itu rasa adiktifnya, dan sampai kayak nggak bisa tidur atau nggak sampai sebelum melakukan itu kan suatu hal yang negatif sebenarnya. Jadi kayak itu sih struggle yang tetap. Tapi positif itu membantu tidur kan? Iya, tapi ujung-ujungnya kalau di saat waktunya lu tidur, tapi harusnya lu bisa tidur, mungkin kondisi normal lu bisa tidur, tapi kan ini jadi nggak bisa tidur karena terbayang-bayang terus dan segala macam. Tapi itu nanti kita bahas di berikutnya ya. Jadi kayak, tapi satu hal lagi yang mungkin gue juga kurang setuju nih, Den, sama lu bilang tadi. Sama lu bilang tadi bahwa gara-gara gue sudah menikah bahwa curang dan segala macam. Karena menurut gue juga hal yang sama juga terjadi kok dalam pernikahan gitu. Karena gue waktu itu pernah mimpin sebuah kelompok lah ya gitu kan. Dan salah satu yang waktu gue pimpin adalah pria yang memang jauh lebih tua daripada gue, umurnya udah 40 sekian 40, dan dia juga cerita bahwa dalam pernikahannya dia pun juga masih melakukan masturbasi gitu. Jadi I think that struggle itu nggak cuma dialami oleh pria single, tapi juga bahkan pria yang menikah pun juga masih mengalami struggle yang sama. Jadi I can say that itu struggle yang dialami oleh pria seumur hidup kali ya. Gitu. Tapi itu singkat cerita dari gue. I see. Kalau lu gimana nih? Jangan cuma gue doang cerita nih. Mungkin karena gue masih single ya, sebenarnya sama aja lah. Mungkin sama-sama cowok ya, dari kecil juga ngelakuin itu. Dan juga sama aja lah, mungkin di SMP mulai ke arah pornografi, apalagi kan makin kita internet banget kan, maksudnya kayak gampang banget akses. Cuman ya puji Tuhan sih udah boleh dibilang nggak terikat lah gitu, bukannya nggak melakukan sama sekali gitu. Itu bohong kayaknya kalau gue ngomong kayak gitu, tapi nggak terikat, maksudnya nggak gue jadwalin, nggak gue harusin tidur atau adiktif. Maksudnya ya apalagi sekarang juga udah dibantu banget kan, internet sekarang tuh udah banyak yang ngeblok ya, maksudnya akses situs-situs kayak gitu tuh mungkin terakhir gue coba mungkin berapa tahun lalu dan udah nggak bisa. Jadi gue udahlah nyerah lah, maksudnya kayak karena sepanjang gue berusaha pada saat itu, bagusnya nih untuk masturbasi itu dia ada duration, maksudnya ada last duration, dia mana durasi lu nafsu, tapi ketika lu nyari nggak ketemu, hilang sendiri, lewat. Kalau gua sih nggak tahu, kalau sampai yang kata lu nggak bisa tidur mungkin itu udah beda level ya, tapi kalau pada umumnya sih mungkin kalau lu cari 10 menit 20 menit nggak ketemu pasti udah hilang. Jadi itu udah pemerintah udah banget dengan ngeblok banyak banget situs-situs yang kayak gitu kalau menurut gua. Guna berarti ya. Jadi ya puji Tuhan lah udah tertolong, tapi gua nggak bilang guna, itu bener, itu guna. Jadi ada orang yang bilang nggak guna, nggak, itu guna buat gue gitu. Paling nggak, biarpun ada juga teman gue juga yang dia kasih tau sih, pakein aja nih, jangan Google lagi gitu ya. Mungkin apa niat banget kali ya dia sampai kayak gitu, cuman ya kalau gue sih nggak seniat itu gitu. Jadi ya bagus lah untuk orang-orang kayak gue, berarti ngurang ya. Nah pertanyaannya ini Tor, tadi kan kita ngomong soal masturbasi yang kita dilakukan, bahkan ini udah dibilang mungkin 99,9% pria yang gue tahu itu ngelakuin itu. Maksudnya mungkin kita semua agree lah, nggak usah terlalu bikin ini kayak sesuatu yang extraordinary sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, gue ini juga jadi pertanyaan gue ketika gue SMP. Gue nanya ke guru agama, Pak, kalau saya masturbasi dosa nggak? Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Dosa nggak? Menurut lu dosa nggak, Tor? Oke. Nggak ada yang dirugikan. Maksudnya this is the better way daripada memperkosa orang. Maksudnya ya nggak sih, at some point ya, ini gue ngomong secara logis, lu nggak merugikan siapa kok. Ini adalah juga masturbasi itu juga self gratifying, bahagia, ya bikin lu lebih tenang, lebih banyak hal positif juga, unsur-unsur positif yang dihasilkan. Apakah itu dosa? Yang gue percaya adalah sebenarnya ini sih sebenarnya lu sempat bahas di YouTube lu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nonton lebih detail, Dennis ada nih di YouTube-nya Dennis Johan ya. Itu nggak detail. Nah, kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya bukannya tindakannya yang dosa. Sebenarnya menurut gue tindakan itu adalah buah daripada dosanya itu sendiri kan menurut gue. Karena kan basically adalah
itu adalah tindakan yang sebenarnya harusnya tidak dilakukan sendirian, gitu ya. Sudah jelas ya, itu adalah secara anatomi kan itu kan harusnya apa ya, berpasangan dengan jenis kelamin yang berlainan, itu bukan dilakukan oleh tangan atau apapun lainnya. Jadi menurut gue iya betul itu adalah self gratification, tapi kan itu juga sebenarnya karena lu nggak bisa mengontrol diri lu kan, maksudnya ya karena kita lihat cewek seksi lah atau habis nonton apa nggak tahan dan akhirnya itu yang akhirnya kita lakukan gitu karena kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi self control itu menurut gue adalah apa ya, kunci yang pertama sih yang menurut gue sebenarnya kalau di dalam Alkitab kita juga melihat itu diulang-ulang ya gitu. Jadi menurut gue saat kita nggak bisa kontrol dan kita akhirnya jatuh dalam kita punya desire, ya akhirnya buahnya ya masturbasi itu gitu. Dan itu yang pertama sih menurut gue. Kalau yang kedua adalah ya pasti kita sebagai cowok tahu lah ya, lu nggak mungkin bisa masturbasi tanpa ngebayangin apa-apa. Pasti lu butuh objek, betul ya. Otak objeknya adalah kayak orang-orang yang lu kenal atau enggak objeknya itu adalah ya movie gitu kan. Nah sebenarnya dengan lu membayangkan itu udah pasti salah ya. Itu karena istilahnya apa ya? Ya Yesus kan juga bilang kan, bahkan kalau lu membayangkan atau lu menginginkan wanita lain dalam pikiran lo itu udah dosa gitu. Lalu secara kedua kita sebenarnya masih sedang men-treat wanita itu sebagai kita punya seksual object, ya kan? Istilahnya walaupun cuma di pikiran ya, istilah kita pakai di pikiran, habis itu udah selesai, ya udah gitu. Jadi and that's not a good way juga to think about people. Bayangin lu punya anak, terus anak lu dibayangin gitu sama cowok lain, abis dibayangin gitu dong udah gitu, dibayanginnya macam-macam, abis itu udah gitu. Apakah lu sebagai seorang ayah anak lu dipakai sebagai seksual objek pria lain? Enggak kan? Jadi menurut gua dengan kita berpikir seperti itu aja berarti kita tahu bahwa there's something wrong about it gitu. Jadi kalau menurut gua sih singkatnya itu, jadi kayak menurut gua dua hal itu yang dimana self control dan kita imagination itulah yang sebenarnya membuahkan, yang menurut gue yang salah dan membuahkan hasilnya ya masturbasi itu. Gitu. Tapi bukan, maksud gue tuh kan banyak orang bilang daripada gue make cewek, this is better kan? Maksud gue tuh, nah gimana kita menjawab hal kayak gitu? Daripada gue main cewek, daripada gue nge-seks bebas, mendingan masturbasi nggak? Berarti harusnya it's fine dong. Maksudnya kalau kita ngomong dari ya betul, tapi itu kan, tapi seringkali kan pemikiran seperti itu kan pemikiran yang A or B kan. Maksudnya seakan-akan lu hidup tuh cuma punya dua pilihan, either lu masturbasi atau lu perkosa cewek, ya kan? Tapi sebenarnya atau seks bebas lah. Iya, tapi sebenarnya optionnya nggak hanya itu sebenarnya kan. Apakah memang nggak ada option untuk lu menahan? Ada sebenarnya, cuman kan ya lu menutup option itu kan. Lu menutup option itu dan lu pilih istilahnya lesser evil lah, dibandingkan greater sin gitu. Jadi kayak which is ya sama-sama nggak baik. Istilahnya kayak ya daripada bunuh sebuah orang ya bunuh satu orang aja lah, lebih better toh. Tapi kan ada pilihan lain yang nggak bunuh siapa-siapa gitu. Jadi kayak menurut gue gue tahu sulit karena gue juga mengalami ya, tapi jangan sampai kita kehilangan option yang ada gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Oke, Tor. Nih, karena lu udah married nih ya. Ntar, gue masih lanjut dulu pertanyaan nih. Karena yang gue masih penasaran. Maksudnya tadi kan lu bilang kan kalau misalnya masturbasi itu dosa karena lu self gratification, mau melakukan itu sendiri, kemudian juga nggak ada self control di sana. Jadi kita akan beralih ke masturbasi yang lu bilang itu di dunia perkawinan ataupun pernikahan. Nah, gimana dengan handjob yang dilakukan oleh pasangan? Ini kan sama pakai tangan. Maksudnya sama pakai tangan. Tadi kan lu bilangnya ini salah nih karena ini pakai tangan. Apakah itu dosa? Itu termasuk bermasturbasi juga? Karena kan itu sama-sama pakai tangan. By the way, ini bersama pasangan. Kita harus disclaimer dulu, kayak ini kontennya agak 18+ ya hari ini ya. Jadi buat orang yang sudah dewasa aja ya. Buat kalian yang belum dewasa mungkin stop sampai di sini dulu podcastnya. Nah, kalau menurut gue sih enggak sih, karena basically ya gue percaya bahwa masturbasi itu kan sebenarnya is a self gratification kan.
istilahnya itu dilakukan oleh individu sih. Jadi kalau dilakukan oleh pasangan sih menurut gue bukan termasuk dalam kategori itu. Kalau menurut gue. Biarpun prosesnya sama, tapi karena yang melakukan pasangan berarti itu nggak termasuk masturbasi gitu ya? Iya ya, karena kan itu kan juga di-acknowledge oleh pasangan lu kan sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, lanjut nih Tor, pertanyaan berikutnya. Gimana dengan orang yang bilang bahwa dia ngelakuin masturbasi itu untuk misalnya untuk relaksasi ataupun untuk biar gue lebih rileks aja, biar bantu tidur, biar bantu. Tapi gue nggak terikat gitu. Maksudnya ada juga orang-orang yang bilang gue nggak terikat, gue cuma lakuin itu buat sekedar ketika gue stres atau ketika gue, maksudnya ya intinya membantu. Dan memang kan sains juga bilang bahwa kalau dilakukan dengan kontrol, baik seminggu mungkin 2 kali, 3 kali, itu better daripada tidak dilakukan sama sekali. Nah, kalau kayak gini kita kebentur sama sains. Gimana kalau misalnya berarti ada fungsinya gitu, ada tujuannya dan tujuannya positif. Gimana caranya? Apakah ini berarti kita boleh lakuin itu selama itu sesuai dengan yang sains katakan, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu sehat dan itu boleh dilakukan? Apakah itu berarti itu boleh dilakukan atau? Kalau menurut gue sih ya, nggak segala sesuatu tuh yang terkesan baik juga baik. Maksudnya karena gini menurut gue, apa yang baik dalam jangka pendek kan belum tentu baik dalam jangka panjang. Gitu. Dan sebenarnya kalau ngomong mengenai masturbasi menurut gue ya memang ada hal positifnya dan memang betul kayak lu bilang. Bahkan kalau lu Google pun banyak kayak jurnal-jurnal menuliskan bahwa ada sisi positifnya dan segala macam. Tapi which is menurut gue itu juga kayak pedagang mata dua lah menurut gue, ada juga hal-hal negatif yang terkandung di dalamnya gitu kan. Contohnya juga misalkan yang gue pernah nonton itu di TED Talk sih kalau lo tahu. Jadi itu salah satu. Jadi dia bukan mengenai kekristenan sama sekali, tapi dia bilang dia menganjurkan untuk stop masturbasi. Dia bilang karena yang namanya masturbasi kan pasti lo nonton film porno kan, gitu. Dan yang namanya orang nonton kan nggak mungkin nonton itu aja, betul ya? Pasti mungkin hari ini nonton A, besok nonton B, besok nonton C dan D dan segala macam. Dan dengan kayak lu nonton itu, berarti kan sebenarnya lu sedang mensupport industri itu kan, gitu. Dan istilahnya lu sedang nggak secara langsung lu sedang encourage para produser film tersebut untuk mencari orang-orang yang baru, gitu kan, untuk meramaikan industrinya. Which is itu, jadi akhirnya sebenarnya tindakannya itu yang lu lihat itu sebenarnya punya implikasi yang dalam loh sebenarnya. Gitu. Nah itu sih pas gue nonton itu sih lumayan mencerahkan gue sih. Jadi kayak ternyata apa yang gue lakukan itu nggak cuma sekedar buat diri gue sendiri loh, tapi sebenarnya bisa berefek kepada hal-hal lain yang mungkin nggak baik gitu kan. Jadinya jadi sex slave lah atau enggak woman trading lah segala macam lah. Jadi kayak hal-hal yang akhirnya nggak baik sih di arah situ. Jadi menurut gue kita harus melihat juga bahwa ada sisi negatifnya juga dibandingkan sisi positifnya. Dan kayak gue sih pernah gitu, maksud gue pernah on the stage dimana kayak setahun lebih itu gue stay clean gitu, dan I think bisa-bisa aja gitu untuk hal itu terjadi. Untuk kayak lu, karena gue dulu juga pas gue masih terikat ya, setuju banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi stres, langsung pasti yang kepikiran pertama adalah melakukan hal itu gitu, karena itu kan emang buat lu capek kan. Setelah itu lu jadi capek, lu jadi lega, jadinya akhirnya kayak melepaskannya di situ. Tapi ya akhirnya setelah karena kebiasaan itu, setiap kali apapun itu, stres lari ke sana, capek lari ke sana, banyak kelebihan energi lari ke sana. Jadi semuanya mengarah ke sana gitu. Which is akhirnya setelah gue berhenti itu bisa kok gitu ternyata relaksasi dalam hal yang lain, dengerin lagu kayak sebelum tidur. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang lu bisa lakuin sebenarnya. Tapi tapi baik again, karena kalau lu memang nggak mau lepas itu, atau lu bukan punya 1000 alasan untuk lu nggak mau lepas, ngerti kan? Ngerti ya maksudnya? Kalau memang lu nggak ada dasar, nggak ada niat untuk melepaskan itu, pasti akan cari cara kok untuk membenarkan apa yang lu lakukan gitu. Tapi sebenarnya kalau lu mau sebaliknya, lu mau lepas, ada 1000 cara juga untuk mengatakan bahwa akan lebih baik untuk lu lepas. Bisa, lu tinggal pilih mau yang mana aja sebenarnya. Mau apa enggak, ini kemauan sih menurut gue. I see. Jadi berarti kalau menurut lu berarti apapun alasannya seharusnya kita 100% nggak melakukan itu. Ini yang menurut pandangan lu berarti.
lepas, harusnya sama sekali apapun alasannya, biarpun itu maksudnya cuma untuk kesehatan atau apapun yang lain. Karena gue juga lihat di banyak juga jurnalis-jurnalis yang bilang sebenarnya lu nggak harus nonton porno gitu, contohnya misalnya cuma dengan bantuan apa ya, sentuhan atau apa, itu juga katanya bisa jadi nggak, maksudnya pornografi nggak masuk ke otak lu. Jadi intinya sih ya dia berusaha membenarkan aktivitas itulah. Cuma berarti sekarang kalau yang lu bilang adalah seharusnya orang Kristen 100% nggak lepas dari situ ya. Ya. Ini kalau menurut, nah karena lu yang ngomong itu berarti lu harus kasih kita gimana solusi supaya supaya keluar dari masturbasi. Kan lu yang ngomong kan. Jadi Iya, iya, iya. nah karena kan kalau lu ditanya, gue juga mau, terus gimana nih? Lu kasih gue solusi dong. Iya, Jangan iya. cuma nyuruh. Ya, kalau dari gue sendiri ya, yang gue amin juga mungkin pertama adalah, itu tadi gue bilang dari lu sendiri, lu coba tanya ke diri sendiri, lu mau apa enggak sih sebenarnya? Karena ujung-ujungnya itu kalau memang dari dalam dirinya misalkan nggak mau hanya karena tekanan agama atau tekanan spiritual yang bilang nggak boleh, terus akhirnya lu bilang oh ya udahlah, itu nggak bakal bisa bertahan gitu. Karena dari diri sendiri lu nggak percaya bahwa itu salah gitu. Jadi menurut gue pertama itu, terus kedua dalam menurut gue jangan mengacilkan hal ini gitu. Banyak orang yang mengacilkan gitu, cuma masturbasi doang lah gitu. Dan akhirnya karena dianggap sebagai hal yang kecil, itu jadinya juga nggak kelar-kelar tuh gitu. Karena nggak take it seriously gitu. Jadi menurut gue itu kunci yang kedua ya, lu harus take it seriously juga bahwa ya ini adalah hal yang mungkin sepele tapi sebenarnya untuk menghentikannya nggak gampang loh gitu. Banyak lah teman-teman gue juga yang susah banget, dan gue pun mengalaminya susah banget untuk bisa berhenti gitu. Dan yang ketiga sih menurut gue adalah untuk lu juga be humble ya. Maksud gue be humble dalam artian kayak kok bisa lu terbuka sama orang, karena gue percaya bahwa apa ya, saat lu mengakui apa yang melakukan itu kayak setengah pertobatan gitu. Istilah setengah pertobatan adalah saat lu bisa mengakui hal itu di depan orang lain. Jadi kayak gue dulu pas gue ada komsel ya, pas gue mimpin komsel, gue waktu itu pernah bikin sesi cowok-cowok cewek-cewek, dan cowok-cowok kayak waktu itu ada lu juga deh, Den. Ya gak sih? Yang cowok-cowok, yang kita cowok-cowok ya terus gue ngomong juga di situ kan, bahwa gue ngomong ya gue pun masih struggle, gue pun masih suka jatuh, terus gue juga nanya sama kalian kan, kayak kira kalian juga mengalami gak, dan ini banyak daripada kita juga mengalami, dan akhirnya waktu itu kita bilang mau nggak kita check up sama-sama yuk gitu, maksudnya yang misalkan gue tiba-tiba bisa kalau pikiran gue bisa ngecek lo, Dan aman nggak gitu segala macam. Jadi menurut gue that thing yang bisa lu bagi gitu, karena kalau sesuatu yang lu nggak ada orang yang tahu kan jadinya itu jadi saat lu melanggar kan ya udahlah ya, nggak ada yang tahu ini gitu. Tapi kalau lu bagi itu ke orang-orang, jadi akhirnya lu lebih punya apa ya, sense of responsibility-nya juga untuk bisa menjaga hal itu gitu. Dan saat kayak memang kalau lu jatuh lagi, lu cerita ke orang ya, orang itu bisa support lu gitu. Jadi kayak dengan lu tahu bahwa nggak cuma lu yang berjuang dan ada teman-teman lu yang juga berjuang sama-sama lu, tuh itu menurut gue menguatkan sih. Jadi menurut gue itu yang ketiga, untuk lu terbuka dan sharing aja. Dan keempat ya pasti ya itu, terus apa ya, terkoneksi sama Tuhan sih menurut gue. Karena how to know why, and itu susah sih. To know apa ya, why you have to stop itu susah gitu. Karena yang bilang tadi banyak yang bilang bahwa secara sains ini bagus, secara yang dirasakan juga enak banget gitu kan. Sometimes kan lu nggak tahu why I have to stop gitu. Kenapa gue harus menghilangkan sesuatu yang enak ini gitu. Dan makanya untuk bisa terkoneksi sama Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk tahu juga apa yang benar, apa yang salah, apa yang perlu kita lakukan, apa yang nggak perlu kita lakukan, nah itu menurut gue benar-benar butuh tuntunan Tuhan sih. Makanya menurut gue, karena gue nggak percaya istilah gini, satu lu nggak mungkin bisa istilahnya ya mikir yang jorok kalau lu dengerin lagi denger lagu rohani gitu, kan nggak mungkin kan. Maksudnya kayak nggak masuk gitu, karena itu jadi menurut gue kayak caranya ya harus dilawan dengan hal-hal yang sebaliknya gitu, yang membuat lu berpikir jauh dari hal-hal yang negatif tersebut gitu.
Tapi ya itu sih mungkin secara langkah Wow. praktiknya itu. Wow. Sama itu mungkin acknowledge bahwa hal-hal negatifnya juga paling penting sih. Hal-hal negatifnya bahwa di mana kayak itu memungkinkan lu untuk berpikir bahwa oh seks itu tuh hanya dapetin apa yang gue mau gitu kan. Maksudnya saat lu masturbasi kan yang enak lu doang kan. Tapi kan saat nanti lu berhubungan sama istri lu kan harus dua-duanya gitu kan. Nggak bisa lu doang happy kan. Tapi kan kalau kebiasaan itu terus lanjutkan dan punya perspektif kayak gitu kan juga nggak baik. Jadi banyak banget implikasinya lah. Jadi ya itulah banyak lah kalau sebenarnya kalau mau dikasih tahu. Jadi menurut gue perlu tahu juga efek-efek negatifnya instead of yang enak-enaknya doang gitu. Itu kalau gue deh. Jadi ada alasan lah ya buat keluar ya. Wow. Oh, thank you Thor untuk berbagi solusi tentang masturbasi. Nah, ini giliran lu mana nih? Ya. Giliran lu cerita. Ya. ya kalau gue bilang sih solusi lah. Kalau solusi ya paling kalau menurut gue ya kalau habit itu kan biasa ada tempat khusus, ada pikiran khusus, ada sesuatu yang khusus yang kita lakuin yang nge-trigger. Nah kalau kita ubah triggernya itu ya kayak tadi lu bilang kalau misalnya lu biasa ngelakuin itu di kamar lu, nah lu ubah aja misalnya mungkin di kamar lu setelah lagu rohani atau lagu apa atau yang lagu kenceng itu kan ngubah langsung hormon kita sih karena untuk ngebangun untuk ke-trigger kita harus punya apa ya saraf kita kan harus ngelakuin hal yang sama ya maksudnya kayak kalau setiap hari kita udah kebiasa di kamar minum kopi maka setiap jam berapa tuh ntar otomatis jam yang sama juga kita kan pengen craving for kopi ataupun craving for masturbasi kali ya maksudnya karena itu udah habit kan dan otak kita kan nggak tahu yang mana yang benar yang salah. Betul. Dia cuman aktivasi maksudnya men-trigger hal yang biasa kita lakuin. Nah kalau kita ubah habit itu ya otomatis itu juga akan berubah dan kemudian juga ganti persahabatan teman kayak tadi bilang ada teman yang bisa bantu pemulihan ada teman juga yang bisa bantu makin parah gitu maksudnya ya kalau kita mau benar-benar keluar ya harus keluar dari lingkaran setan itu karena kalau kita ingat juga dulu zaman kita sekolah juga orang-orang gak ngerasa itu salah gitu. Jadi nonton pornografi itu gak salah gitu. Maksudnya itu enak gitu. Jadi kayak gimana cerita kita bisa keluar ketika kita di komunitas kayak gitu gitu. Maksudnya ya dia juga gak ada yang mau keluar. Setiap di Facebook nanyainnya selalu maksudnya ke arah eksotis. Maksudnya itu kan tempting diri kita sebenarnya. Jadi gak mungkin bisa keluar. Jadi ya keluar dari teman, keluar dari habit kita ya harus ubah kebiasaan yang kita lakuin dan lain-lain. Nah, maksudnya kurang lebih solusinya dan yang paling bener ya connect ke Tuhan sih itu yang mungkin itu yang paling apa ya karena dia bisa kasih karunia untuk keluar juga untuk memampukan kita keluar dan memang kalau anak muda memang lebih sulit sih karena hormonnya lebih tinggi ya dari segi hormon ya tapi ya bukan berarti orang tua juga nggak punya struggle gitu cuman ya gue percaya sih maksudnya kalau kita benar-benar mau keluar ya paling tidak mungkin kalau untuk kayak lu bilang 100% keluar mungkin apa ya terlalu muluk lah ya tapi paling tidak kita nggak mikirin itu gitu kayak itu nggak jadi beban di pikiran kita setiap hari gue belum ini nah maksud gue itu keluar dari situ dulu baru nextnya mungkin ya kita ngelakuin mungkin kalau ingat aja kalau sesekali mungkin kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu juga udah cukup better karena artinya itu tidak menjadi apa ya nggak jadi apa ya nggak ganggu kehidupan kita sehari-hari karena kalau yang adiktif itu udah ngeganggu banget, apa nggak bisa tidur, nggak bisa apa, nggak bisa. Nah kita bisa ke arah situ itu udah better, tapi mungkin barulah dari arah sana diseriuskan lagi sampai ke arah yang Victor bilang 100% udah bodo amat, nggak kepikiran sama sekali. That's the best way sih. Nah Thor yang terakhir nih yang gue pengen tanyain ke lu, ini kan sifatnya adalah habitual sin kan, dosa yang dilakukan terus-menerus. Gimana kalau orang yang dia udah Kristen, tadi yang lakuin ini seumur hidup sampai dia meninggal, artinya dia hidup di dalam dosa kan? Nah ini ngaruh nggak sih maksudnya kepada keselamatan orang tersebut ataupun kepada maksudnya ke hidup kekristenannya atau gimana kalau menurut lu apakah dia jadi kemudian wah ini orang nggak selamat karena dia terus hidup dalam dosa sampai seumur hidup atau gimana kalau pendapat aja sih maksudnya karena kita nggak ada yang 100% tahu kan ya kalau menurut lu gimana? Ya, menurut gue sih kalau masalah keselamatan sih harusnya enggak ya karena selama dia memang sudah lahir baru dan sudah terima Tuhan harusnya keselamatan tetap jadi miliknya dia. Cuman yang pasti menurut gue pertama kemungkinan besar dia bisa miss a lot of a lot of chance atau a lot of
good opportunity di bumi ini pasti. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan dia mungkin yang tidak bisa tergenapi ya, karena habitual sin itu yang terus menerus akhirnya ganggu kehidupannya dia gitu. Dan juga mungkin pastinya ganggu hubungan dia sama Tuhan. Karena gue mengalami sih dulu kayak setiap kali gue udah misalkan sebulan 2 bulan gue udah clean ya, terus begitu gue jatuh itu gue rasanya malas buat doa, gue malas buat baca renungan, karena gue berasa kayak I'm fail gitu. Jadi akan jadi sesuatu yang lucu kalau lu misalkan kayak ngakuin itu terus lu bisa doa dengan tenang tanpa rasa bersalah gitu. Menurut gue kayak karena lu tahu you done something wrong. Jadi menurut gue kayak dengan itu jadi habitual sin pasti itu kan ganggu banget hubungan lu sama Tuhan. Dan otomatis apa yang dia rencanakan dalam kehidupan lu juga mungkin akan terganggu gitu karena lu mungkin nggak bisa melihatnya dengan jelas. Terus juga kedua adalah gue percaya bahwa ya rewardnya yang didapat di kehidupan nantinya pun pasti akan beda dengan orang-orang yang benar-benar penuh taat sama Tuhan sih gitu. Pasti mungkin singkatnya kayak gitu sih. I see. Wow. Oke. Wow, thank you banget untuk penjelasan tentang masturbasi sampai solusi dan juga apakah itu berpengaruh pada keselamatan. Karena ini juga yang mungkin banyak yang menanyakan ya, karena banyak juga orang yang sebenarnya terikat karena namanya condemnation ataupun karena dia perasaan bersalah. Aduh, kalau sekalian aja deh gue all out aja deh. Saya udah aja, kan juga udah gak selamat. Gitu, istilah banyak juga orang yang terus nyalain dirinya sendiri juga, dan kita juga harus tahu bahwa kita hampir semua laki-laki lah ya, itu struggle dalam hal ini. Jadi jangan terlalu think yourself so different ataupun so special gitu, karena kalau orang lain bisa ya berarti sebenarnya lu juga bisa, dan nggak ada yang spesial juga dengan dosa ini sih. Maksudnya tuh jangan terlalu malu untuk diperkatakan ataupun untuk diceritakan ke orang-orang yang bisa bantu. Setuju. Dan juga Tuhan tuh sebenarnya nggak benci kita kok sebenarnya kalau kita gagal ataupun jatuh. Jadi kalau memang kita jatuh, selama kita masih ada terus kemauan untuk terlepas ya, Tuhan juga akan masih terus mensupport kita sebenarnya. Itu bukannya, kecuali kalau kita memang memutuskan gue udah nggak mau lagi, itu udah beda cerita. Cuman ya, gue percaya sih, maksudnya kita seumur hidup bukan cuma dosa ini sih, mungkin ini yang kelihatan karena ini fisikal, tapi sebenarnya dosa-dosa marah ke saudara kita, dendam ini yang nggak kelihatan juga adalah sama aja. Maksudnya kita seringkali bikin perbedaan antara satu dosa yang fisik sama dosa yang di dalam. Gue dendam sama ini orang, kan gue nggak ngapa-ngapain dia. Nah, itu juga dosa sebenarnya. Nah, cuman jadi kita membuat sesuatu yang fisik ini terlalu spesial karena kayak apa ya? Kita nggak mau ngomongin lah, kita nggak mau terbuka gitu, jadinya itu sih. Ataupun parahnya kita berada di dalam condemnation sih, penghakiman diri kita sendiri, ataupun ya terlalu banyak inilah tuntutan ke diri kita. Jadi ya hopefully kita juga bisa ngeliat ini dengan lebih jelas ya Tor ya. Maksudnya kayak ini juga struggle mungkin 99,9% pria, dan Tuhan juga masih tetap menyayangi kita kok ya, biarpun kita mungkin belum bisa lepas, dan justru kita harus datang ke dia supaya bisa lepas. Kalau kita jauh dari dia ya gimana cara kita bisa lepas gitu ya. Mungkin ada lagi tuh orang yang mau tambahin sebelum kita closing tentang masturbasi dan kawan-kawan. Paling gue justru paling singkat ini dan mau menanyakan ke lu aja. Ini kan mungkin yang banyaknya jadi di dalam pikiran banyak orang lah ya, kan banyak yang mungkin terutama yang muda-muda kan masih nggak tahu tuh kenapa masturbasi ini dosa. Banyak yang bilang bahwa ini diambil dari perjanjian lama karena peristiwa yang onan itu. Kan makanya that's why kenapa onan ini berasal dari namanya dia kan, sebenarnya onan yang bilang mati karena banyak orang yang berpikir bahwa dia meninggal karena melakukan masturbasi itu gitu kan. Tapi mungkin lu bisa clarify sedikit ya, Den. Apakah is it true gitu karena hal itu atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya onan itu juga memang wicked, jahat gitu di mata Tuhan, bukannya karena self masturbasi doang ataupun onani. Dan memang itu yang dia lakuin gitu. Dia terkenal dengan onani, dia itu yang dilakuin. Tapi motivasinya itu jahat, dalam arti dia ambil istri daripada R, itu kan si Tamar ya. Dia ambil istri daripada R, itu Tamar kalau gue nggak salah, Tamar. Dia tetap berhubungan, tapi dia nggak mau memasukkan spermanya itu ke dalam rahimnya Tamar, karena dia tahu kalau misalnya itu Tamar hamil dan punya anak, itu akan menjadi garis keturunannya si R gitu loh. Nah makanya si onan itu sifat jahatnya. Kalau memang benar, maksudnya yang dimaksud wicked oleh Tuhan itu adalah onani, karena kan kita nggak disebutin secara gamblang wickednya itu, jahatnya itu apa sampai Tuhan matiin dia gitu ya. Nah kalau menurut gue sih bukan itu, tapi kalau memang itu benar, kita anggaplah yang onani ini yang si jahat itu ya memang karena onani.
sebenarnya bukan tindakan masturbasinya yang dibilang itu doang yang jahat, tapi dalam arti dia pengen abuse si Tamar, sama dia pengen pakai doang. Itulah yang wicked sebenarnya, bukannya cuma karena masturbasi kemudian gue juga sama kayak si Onan, Tuhan ngebunuh gue dong. Sebenarnya kan bukan itu sebenarnya, karena memang ada yang maksudnya kayak dia pengen pakai si Tamar karena dia tetap ambil loh, dia nggak tolak, dia bisa tolak sebenarnya, tapi dia tetap ambil, dan setelah dia ambil ya maksudnya dia nggak mau aja ngelanjutin. Itu kan juga sepikiran yang jahat banget sebenarnya, karena itu engkaunya sendiri pertama, maksudnya itu keluarga dia juga, tapi dia nggak mau dan dia memilih untuk mengeluarkannya di luar gitu, biarpun memang ya onani dari situ pertama kali ya. Tapi jujur kalau menurut gue sih onani mungkin udah ada kali ya sebelum itu. Gue nggak percaya kalau si onani ini yang pertama sih, maksud gue tuh iya nggak sih, masa dia yang pertama gitu. Kalau menurut gue sih onani udah ada gitu sebelum dia, cuman ya memang kebetulan kisahnya itu dari kisah dia, jadilah disebutnya onani. Gitu. Gue nggak tahu ya, tapi kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Apakah gue bener nggak sih? Karena gue nggak tahu. Itu cuma opini gue doang. Setuju sih. Gue setuju sama Bapak Rabi. Jadi ya menurut gue aduh, jangan Bapak Rabi serem. gue pun berpikir seperti itu sih. Cuma gue ingin menyalurkan aja mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin muncul ya, karena itu kan common question yang sering muncul ya kalau ngebahas mengenai hal ini ya. Gitu kan, banyak yang bilang masturbasi dosa karena hal itu, which is sebenarnya bukan itu, sebenarnya intention di balik itu yang salah. Dan ya menurut gue sih udah sih, menurut gue kita sudah ngebahas cukup baik, dan yang penting adalah itu sih, gue setuju sama lu bilang bahwa yang penting celebrate the progress aja lah gitu, bahwa I know it's hard, sama kayak ngerokok gitu ya. Mungkin orang yang ngerokok berat gitu kan harus tiba-tiba berhenti kan susah mungkin, tapi kayak coba kita untuk reduce perlahan-lahan dan celebrate along the progress sih gitu, sampai akhirnya kita bisa sampai di titik di mana memang kita bisa clean dari itu gitu. Terus yang kedua adalah yang gue mau sampaikan adalah jangan sampai juga kita terbawa dengan culture sih, karena makin kesini kan makin banyak hal yang jadi normal gitu kan. Kita pernah bahas sebelumnya mengenai aborsi, di mana ya mungkin sekarang udah jadi hal yang biasa. Mungkin di Amerika sekarang biasa, mungkin lama-lama akan masuk ke Indonesia juga gitu, dan akan menjadi biasa juga gitu. Tapi apakah artinya kita akan membiasakan juga hal itu? Kan nggak juga gitu. Jadi nggak sesuatu yang menjadi biasa di masyarakat itu juga sebenarnya hal yang baik gitu. Jadi menurut gua that's why penting kita punya Alkitab yang memberikan kita prinsip terlepas daripada bagaimana, walaupun terus berubah lingkungan kita berada, tapi value yang kita bawa tetap sama. Menurutku itu kenapa that's why pentingnya kita punya Alkitab sih. Jadi tetap stay. Cuma satu lagi nih pertanyaan gue, Tor. Oh iya, tiba-tiba ada lagi. Ini kan kita ngomong soal kayak misalnya kan masturbasi ataupun LGBTQ, aborsi dan kawan-kawan lain. Nah, ini kalau dari segi gereja, ada nggak sih mungkin masukan yang gimana nih untuk membantu jemaatnya melawan masturbasi? Karena kayaknya agak naif kalau kita bilang, iya kan lu orang gereja berarti udah lepas dari masturbasi semua dong, kan naif banget kayaknya kalau ngomong gitu. Nah, ada nggak masukan nih kira-kira kalau buat gereja nih gimana ya? Maksudnya karena jemaat tuh malu loh. Maksudnya gila, gue ngomong ke pendeta gitu, gue bilang, aduh gue terikat dengan masturbasi, kan nggak mungkin gitu. Maksudnya terus gimana nih? Maksudnya supaya membantu encourage jemaat untuk bisa lepas, sementara jemaat malu untuk approach gitu. Pertama sih menurut gue dengan cara menormalisasikan, gue setuju banget yang lu bilang tadi, menghilangkan stigma yang ada dalam hal ini gitu. Kan lu bilang tadi, ada stigma yang berada di masyarakat tuh kayak masturbasi itu ya dosa yang spesial, dosa yang tabu buat dibicarakan, dosa yang lu urus sendirilah tapi nggak usah ngomongin depan orang gitu loh. Tapi sebenarnya which is nggak harus seperti itu sebenarnya gitu. Yang menurut gue menghilangkan stigma itu dengan cara misalkan pastor kalau khotbah, misalkan ngomongin aja contoh-contoh, kan saya sering ngomongin contoh kan, misalkan ya contohnya kita nggak boleh begini, contohnya nggak boleh, ya menurutku jangan ngomongin itu di depan mimbar gitu. Contohnya kita juga nggak boleh masturbasi gitu. Itu akhirnya menurut gue menormalisasikan stigma yang ada gitu loh. Tadinya yang tabu nggak boleh dibicarakan menjadi sesuatu yang hey, ini something yang we need to discuss, we need to talk about, we need to resolve loh gitu. Nah, menurut gue itu sih dengan salah satu caranya ya. Tentu kalau cara-cara yang lebih lain bisa melalui kelas-kelas dan segala macam, melalui juga misalkan support ataupun juga dari community cell-nya gitu. Bisa juga banyak. Cuman menurut gue yang penting kan dari atasnya dulu nih.
Itu sih menormalisasikan hal ini. Jadi jangan hal ini nggak pernah disebutkan. Kalau nggak pernah disebutkan kan jadi tabu kan. Tapi kalau ini Iya sih. misalkan pendetanya sering ulang-ulangin, apalagi kalau ngomongin mengenai, kan sering banget kalau ngomongin kayak dosanya anak muda kan, palingan apa sih yang disebutin kan free sex, narkoba, atau enggak ya alkohol. Tapi ini nggak pernah disebutkan kan. Jadi kesannya ini tuh sesuatu yang apakah mungkin dosa tapi nggak masalah gitu kan, karena jadi nggak disebutkan gitu kan, sebenarnya nggak juga kan. Makanya menurut gue dengan ini mulai disebutkan akhirnya membuat orang jadi lebih aware sih menurut gue ya, dan jadi lebih oke buat ngomongin. Karena gue dulu pas gue awal masuk Komsel juga gue berasa malu sih kalau cerita awkward. Awkward sih gitu kayaknya pasti kayaknya itu sesuatu yang padahal sebenarnya kalau udah ngomongin ya biasa aja gitu kan, tapi kayak rasa mau ngomongnya itu kayak, aduh, ini kayak sesuatu yang kayak bikin malu banget sih gitu. Tapi kayak ya gitulah. Malu, iya bener. Karena itu nggak stigma yang ada ya, stigma yang menempel tuh itu sesuatu yang dosa yang berat lah gitu, istilahnya. Dibandingkan menipu, dibandingkan yang dendam yang tadi, padahal ya which is same sih. Gitu kan. Iya. Wow, iya bener sih Tor. Kadang tuh bener itu adalah satu dosa yang sulit diungkapkan sih. Karena itu kayak kalau lu ngomong beda sama gue, kayak kalau ngomong soal nipu atau ngebohong atau apa ya. Kalau ketika ngomong masturbasi kayak gak ada pikiran kayak orang-orang ngejudge gue nih. Berarti gue habis masturbasi gak nih? Habis dari toilet kayak, ngerti gak sih? Habis dari toilet ngapain lama? Maksudnya kayak, aduh kayak, iya gak sih? Maksudnya kayak gue agak merasa terhakimi sih. Gue agak kerasa terhakimi dengan itu. Dan sering kali nih kalau misalnya gue cerita tentang masturbasi, apalagi kalau ada cewek di situ, kan jadi ceweknya akhirnya, lu jangan-jangan lu mikirin, lu masturbasi mikirin siapa nih? Mikirin gue nggak? Maksud gue tuh jadi takutnya. Nah ini sih hal-hal yang kayak, aduh mending gue langsung ngomong deh. Gitu akhirnya kayak gimana ngomongnya gitu, agak takutnya nanti kalau gue ngomong gitu ntar lu mikirnya gue nggak bayangin lu atau gimana, aneh kan itu sih. Jadi mungkin itu yang agak sulit ya. Dan tadi kata lu juga udah bener banget sih, maksudnya mungkin pendeta juga mulai boleh untuk speak up gitu, jadi ya ada awareness di sana, maksudnya jadi siapa tahu dari situ kalau dibahas di Komsel kan ya jadi kemarin kayak Pastor Jeffrey ini ada, jadi mulai bisa membuka komunikasi lah ya, dan kalau udah terbuka kan bisa mulai menyebar lah, spread. Itu benar sih, karena memang itu sulit apalagi untuk seorang jemaat gitu ya, yang apalagi yang baru gitu. Kayak gue takutin ntar nih orang Kristen pada mikir gue kayak gue lemah syahwat banget. Ini paling sering lemah syahwat banget lu, kayak aduh kayaknya gue berdosa gitu dibanding dengan orang-orang lain yang suci. Ya bener sih Tor, ya bener banget. Wow, thank you banget Tor. Ada lagi Tor? Enggak ada sih, itu aja cukup, kayak kita sudah bahas cukup banyak. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali Tor. Boleh. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin mau nanyain topik-topik yang mungkin lebih deep, lebih dalam atau lebih ke arah yang cukup sensitif, bisa langsung ke Instagram kita di @catataniman.id atau di gua @denis.johan, atau di lu di mana Tor? Di @victordetya. Oke, kalau gitu untuk masturbasi kali ini kita stop sampai di sini dulu karena udah cukup sensitif ini, udah sampai ke handjob tadi. Oke, sorry, kita udah sampai ke sensitif itu, dan hopefully bisa memberkati kalian semua, dan stay strong dan tetap berjalan di jalannya Tuhan, dan kita mau memerangi setiap dosa yang ada lah, yang kecil maupun yang besar. Yes. Oke, stay safe, God bless you, and see you.